Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita akan bersama-sama di dalam pembahasan cinta bersama Sis Vena Permatasari. Kita tunggu ya. Kemarin ini ada acara One Day Retreat di mana sayangnya saya tidak bisa bergabung karena kurang fit. Halo, selamat bergabung Sis Pinpin, Sis Linda, Sis Winda. Kita tunggu Sis Venanya. Malam ini di Cinta seri ke-13 bersama saya Brenda I. Mekre dan Sis Vena Permatasari. Sis Vena ini adalah salah satu asmen di Yayasan Damasuka Indonesia, di mana kita akan bergabung di setiap malam Senin malam bersama para asmen, sehingga pemirsa atau orang yang mendengarkan ini mengenal lebih dari bergabung. Sis Lani juga selamat bergabung. Kita tunggu joinannya dari Sis Vena. Halo Sis Vena, selamat malam. Wah, rambut baru. Seger rambutnya, wajah baru. Biasanya panjang rambutnya. Sehat panjang. Ini masa panjang iya. Iya. Saya malah yang kemarin rada-rada kurang, tapi sekarang sudah okean. Saya perkenalan dulu ya. Sis Vena ini bekerja di perusahaan perhotelan, bagian keuangan selama tahun sudah cukup lama. Kemudian dari 2015, Sis Vena ini mencari belajar tentang diri sendiri. Belajar terapi dengan Julie Griffin, 2007 belajar meditasi. Kemudian 2014 dan 2019 Sis Vena ini retret dengan Bante Wimalaramsi Mahatera dengan hasil yang sangat baik, sehingga akhirnya Sis Vena bisa mengajar Twin Tranquil Wisdom Insight Meditation. Perjalanan cukup panjang dalam mencari nih Sis. Iya betul Sis. Kenapa bisa tertarik ingin mencari tahu tentang diri sendiri? Ini dari Sis Vena dari muda nggak? Karena kalau dari Sis Vena dari muda, itu artinya Sis Vena adalah old soul juga. Iya Sis, dari kecil sebenarnya. Muda nggak Sis, dari kecil gitu? Kepengen tahu. Iya, saya ingat dulu waktu masih kecil ya. Jadi pernah ada TV siaran tentang agama gitu ya. Terus waktu itu ada papa saya nonton, terus saya tanya gitu kan, kenapa orang hidup ya, saya bilang. Terus kenapa orang itu harus lahir, saya bilang. Terus nanti kalau kita udah meninggal kemana, saya tanya gitu kan. Papa saya, ya pokoknya kalau orang baik itu berapa Sis? Saya lupa ya, kayak SD gitu deh. Saya udah ngerti sekolah gitu kan, makanya saya bilang kalau meninggal kita mati kemana gitu kan. Ya papa saya coba pokoknya kalau jadi orang baik yang meninggal masuk surga. Kalau misalkan jahat kita sih di dalam hati saya itu tidak menjawab pertanyaannya gitu loh. Saya bilang buat apa ya saya lahir gitu loh. Saya di dunia ini buat apa sih, gimana gitu kan. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dari kecil gitu loh. Iya. Itu ciri. Sorry, suaranya hilang tenggelam. Oh, iya suaranya ada in and out gitu Sis. Jadi jaringan nggak ya? Entah jaringan di saya, entah jaringan di Sis Vena. Kalau jaringan di saya sudah oke sih, full. Bentar ya. Iya. Full ya? Full di saya. Jaringan di saya full juga sih Sis. Oke, kita lanjut. Karena foto gambarnya Sis itu ada sedikit kayak kotak-kotak gitu, kayak kurang clear.
Anyway, Oh, itu pertanyaan ciri khas dari old soul. Dari kecil itu sudah bertanya, pengen tahu lebih banyak, pengennya kumpulnya sama yang lebih dewasa, nggak suka main sama yang lebih kecil, gitu nggak sis? um, saya tapi dulu tuh anaknya ya lebih ini ya sis, minder ya, maksudnya diri sebenarnya berasa kok kayaknya saya nggak ada temen di sini gitu loh, gitu sih sebenarnya. Hmm, mm-mm. Lebih Tipikal. merasa kayaknya ya diri sendiri tuh kayaknya kesepian gitu loh, gitu. Tadi sempat Suaranya hilang. agak, iya sempat hilang ya. Iya, Sebentar, saya jadi coba ganti jaringan ya. Sebentar ya, saya coba ganti jaringan ya. oke, boleh. Biar lebih jelas. Jadi kita tunggu sampai sis Vena. Selamat malam yang udah bergabung. Em, oh, ada Bro Karim yang baru ulang tahun. Happy belated birthday nih Bro Karim. Ada sis Penny, ada sis Machen. Nah, coba better atau enggak? Ya gimana sih? Better gak sih? Sama kayak tadi. Tapi Sama ya? suaranya kalau sis belum ngomong belum tahu putus-putus atau enggak. Halo sis Oh Peci. gitu. Nah, kelihatannya lebih clear deh. Lebih clear. Oke. Iya, Tapi masih bergerak-gerak kita sih. Saya juga ngeliat sis Brenda juga putar terus kayak ada lagi loading gitu ya. di saya oke sih. Di saya oke sih sis. Cuman di Iya. tempatnya sis itu yang muter-muter. Iya, Nggak, sepertinya gitu sis. iya. Oke, nah sekarang better ya kelihatannya ya. Iya. Wajah sis ngelihat saya jelas atau kelihatan kayak kotak-kotak? Jelas sih, jelas sis. Kayak pixel, jelas ya. Di Jelas, saya iya. itu wajah sis agak kayak pixel-pixel gitu. Oke, blur gitu ya sis ya. Nah, iya. Coba saya ganti. Oh, masih. Kayak pixel-pixel gitu. Ini Halo. lebih clear sis. Nah, lebih Iya, jelas. lebih jelas. Oke. Tapi tulisannya reconnect. Ya, Iya. Oke. oke. Jadi sama sis kita senasib lagi kecil itu memang suka mencari. Saya tadi cerita, nggak tahu sis sempat dengar meditasi itu dari SMA ya. Saya dari kecil itu memang sudah sekolah minggu, sudah pengen tahu kalau ada pelajaran agama paling menarik gitu karena bisa menceritakan oh ada karma, tapi kan sebatas pengetahuan anak-anak itu cuman ya kulit-kulitnya doang, nggak betul-betul memahami seperti. Jadi kalau sekarang ini ya lebih mengerti. Halo Sisyani dari Bali, selamat bergabung. Ini jaringan Siswana masih sedikit masalah ya.
Tapi sudah gabung lagi. Oke, sis. Jadi udah dari sekolah lah ya, zaman sekolah udah mencari-cari tahu. Terus gimana, sis? Ya, kecil sampai Sis terakhir kan Vena kedengeran saya atau enggak? kedengeran sih, Oh, kedengeran. oke. Oke. Jadi mulai ngerti belajar tentang self healing gitu-gitu kan baru tahun 2005. Berarti itu udah mungkin udah kuliah, zaman saya kuliah gitu. Awal-awal saya tuh masih kecil suka sering sakit dulu, sis. Ya, sama. Mas saya langganan ke dokter sering flu, memang benar. Sering banget malahan. Terus Terus? kalau cici saya suka godain saya, iya tuh kalau nggak ketemu dokter sebulan sekali kangen katanya. Kangen sama dokternya katanya. Iya benar. Sama sih, saya juga langganan dokter dulu mah. Lagi kecil ya. Iya, iya. Ya, karena Kecil. ternyata kan kita mengerti bahwa kita ini sedang beradaptasi dengan badan manusia di bumi, makanya bisa alergian, bisa flu, bisa apa, karena energi di bumi ini tidak bersih seperti di alam lain, di atas alam manusia terutama. Jadi itulah penyebabnya kenapa bisa flu, bisa alergi. Dulu saya nggak ngerti, mama saya juga suka kesel. Kenapa sih ini anak dikit-dikit flu, dikit-dikit flu. Tapi terus gimana sis? Kalau saya dulu kan ketemu dengan kemudian belajar meditasi, itu sebenarnya saya belum ketemu loh, sis. Sampai sebenarnya saya ketemu sama sis Brand. Saya sebenarnya justru sih waktu saya bisa ketemu sama sis Brenda sebenarnya. Suaranya putus, masih connecting. Iya, suara putus-putus tadi. Halo sis Welly. Selamat malam, selamat gabung. Coba lagi sis Vena. Halo. Atau sebentar saya. Oke sis, lanjut. Saya boleh ini nggak? Kalau nggak saya keluar lagi nanti saya masuk. Oh iya, di saya. Bisa nggak ya sih? Bisa ya sih. Halo. Oke, bentar ya. Oke. Masih muter. Oh oke, kalau gitu. Wah, selamat malam nih semua, udah banyak yang bergabung. Sebentar Sis Vena masih bermasalah dengan jaringan. Jadi sebentar kalau sudah gabung lagi kita akan undang boleh dicatat di ini ya, di komentar ini supaya bisa terbaca lagi gitu. Oke. Iya, kita gabung lagi sama Sis Vena. Halo. Udah? Mudah-mudahan jaringannya oke sekarang. Gimana nih yang ini? Iya. Saya udah ganti lagi nih. Jelas. Ya, good. Sip. Oke, sis. Lanjut. Dia muter lagi. Oke. Waduh, dimuter lagi ya. Oke. Kelihatannya oke sekarang, nggak? Lebih baik ya, lebih better ya. Iya. Iya. Ganti jaringan lagi soalnya. Oh, wow. Lanjut sis. Lanjut. Silakan sis cerita. Iya, jadi pertama kali tuh saya tadi sampai mana tuh? Nggak
karena putus-putus. Iya, terakhir kan yang sis tanya, wah mulai lagi ya. Halo? Ya, langsung aja sis. Ayo, halo? Ya, jadi kan saya waktu itu kan dikenali, waktu itu ya saya dapat kartu nama sis Brenda waktu itu. Nggak apa-apa. Halo? Ya, kalau lanjutnya soal di sini saya, ya, jadi saya kan waktu itu pertama dikasih kartu nama saya. Oke, terus Terus? halo. Iya, saya pertama kali saya dikasih lihat kartu namanya, terus saya lihat, langsung saya nggak ngerti ya kenapa itu terjadi gitu. Jadi sis punya foto itu seperti hidup buat saya gitu loh, kayak keluar. Jadi kayak kayak pernah nonton film 3D. Harry Potter kan, 3D keluar, saya sampai bingung, gitu. Terus langsung saya, Iya, wah, 3D. saya bilang gini, sis must be a very special person. Saya bilang, wah pasti sis Brenda tuh orangnya spesial gitu loh. Karena saya sampai lihat kok gini gitu kan, saya bingung gitu. Tapi ya udah, akhirnya ya saya ikut kan regression, ikut ya beberapa terapinya sis Brenda gitu kan. Kita Banyak ketemu sekali sih itu terjawab sih. 2011 ya sis ya? 2011, iya sis, 2011 waktu itu. Oh, Iya, jadi setelah itu banyak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya di dalam diri saya yang pernah saya tanyakan akhirnya terjawab gitu loh. Itu akhirnya membuat saya um, menjadi lebih mengerti diri sendiri gitu. karena Gitu. tujuan kita jadi manusia ya salah satunya kita mengerti tujuan kita ini apa, tujuan hidup kita apa. Aduh nih mami baru Betul. bergabung, sis Fanny, yang baru punya baby udah gabung. Ya jadi kita memang jadi lebih mengerti tentang diri kita, untuk apa kita ada di bumi. Kemudian kenapa kita ketemu Betul. sama orang-orang tertentu, gitu ya sis ya, terjawab semua ya sis ya. Betul. Sis Fena ini Betul udah sih. tidak Terjawab semua. saya tidak menghitung loh. Sis Fena datang berapa kali itu saya tidak menghitung karena cukup banyak dulu. Iya. Kemudian kan Terus 2011 ya sesudah si itu Brenda nawarin setelah meditasi, lewat itu meditasi TWIM kan, kita ikut 2012. Pertama kali online dulu sis kan. Waktu iya itu masih online. Iya. betul. Dulu Jadi saya kita memang dibimbingnya online itu langsung udah sama lama sis sih. Brenda. Iya. Saya tuh 2012 tuh membimbing pertama tuh batch pertama sampai 2016. Jadi 4 tahun pertama saya solo sendirian membimbing. Iya. Sekarang kan saya udah dibantu Sis Vena, ada banyak Udah asmen-asmen banyak sekali lain, dan asma. bahkan saya mengundur dari online retreat. Iya. Generasinya bisa berhasil. Kalau saya masih pegang terus, ini regenerasi tidak berhasil. Dan ternyata ya berhasil. Satu Iya. hari Wadera tidak ikut pun berjalan dengan sukses. Jadi saya senang para asmen itu sudah bisa take over, sudah bisa jalan tanpa saya. Iya. Terus dari Karena meditasi, ya, gimana sis? Apa yang berubah? Kan sis sudah pernah nih meditasi cara lain. Terus iya. Iya. Kalau menurut saya meditasi twin itu ya membuat sis Fen, lebih bisa, halo, ya, lebih bisa ini ya sih. iya,
Lebih bisa Jadi apa sih? saya Lebih bisa. tersenyum, tersenyum sis, smile, smile. Oh iya, Betul. Jadi secara tersenyum alami ya itu sis ya. bisa ya secara alami dan kayaknya dari perasaan, dari pikiran kita bisa langsung tersenyum gitu loh. Kita bisa Betul. merasakan bahagia tuh benar-benar ke dalam gitu loh. Itu sih saya belajar namanya forgiveness. Itu saya dari Twin. Jadi menurut saya kita sangat perlu sih untuk ada tuh namanya forgiveness ya. Betul banget kalau Karena kalau kita tidak bisa memaafkan, pertama kita meditasi kita nggak bisa maju dan juga mhm, pemahaman betul kita banget. juga berbeda. Kalau kita bisa memaafkan itu wah dahsyat banget. Perubahan hidup tuh sangat besar. Meditasi nggak bisa Iya, maju kalau tidak ada forgiveness. Betul. Karena kita masih nyangkut di memori masa betul, lalu. Ya, betul. makanya dengan forgiveness ini membuka sih sebenarnya benar-benar membuka hati supaya kita bisa memaafkan orang, bisa memaafkan keluarga Betul. kita, orang seputar kita. Jadi nggak ada hard feeling ya sis ya. Iya. Walaupun Terus di kalau kita pekerjaan, misalkan kita marah bukan yang berat. Iya. ya Maksudnya gini sih, bukan kita berarti kita maksudnya kita nggak pernah konflik atau marah, tapi kita sangat sangat pendek gitu jaraknya. Kita langsung tahu, set gitu langsung. Oh iya gitu. Jarang gitu jadinya lebih awareness-nya beda gitu. Halo. Halo. Yes, yes. iya, oke. Ya, Sekarang baru jelas. ya. Iya. Jadi dengan kita bisa belajar untuk makan orang, halo. Ya, di tempat saya Sis Brenda masih ini dari signal. Oh, Gimana tadi waktu udah. memaafkan karena Ya, kita putus sebentar barusan. jadi kalau dengan memaafkan kita bisa lebih meningkatkan awareness kita. Kesadaran kita akan Betul. sesuatu segala hal yang terjadi itu akan jauh lebih baik. Sangat berbeda. Ada yang berubah apa di tempat pekerjaan sih sampai misalnya bos di kantor misalnya ngomong apa gitu, ada nggak sesuatu yang berubah dari sis? Kalau di bos itu paling nggak terlalu sih ya. Paling yang kalau bilang saya lebih mudah berbicara dengan orang lain gitu. Jadi mungkin misalkan Oh, nih orang yang saya hadapi misalkan agak-agak reseh gitu ya. Kalau ngomong sama saya uh-uh. orang itu bisa lebih tenang gitu loh. Ah, Gitu. good. Jadi orang itu lebih mudah bisa curhat sama saya. Orang itu lebih bisa ngobrol gitu sama saya gitu. Itu sih yang kalau yang saya rasakan gitu loh. Udah cocok deh jadi terapis kalau begitu. Sempat saya sempat bingung ya waktu halo. Suaranya terputus sih gimana? Suara,
Suara saya terputus atau oke. Jadi itu yang tadi saya bilang saya nggak tahu Jaringan. apakah jaringan di saya atau jaringan di Sispena, saya nggak tahu sih. Tapi anyway, eh, orang curhat itu memang kita bisa membantu mencarikan jalan keluar dengan forgiveness. Biasanya pun saya dalam session itu saya mengajarkan forgiveness, memaafkan. Karena misalnya seseorang kalau udah sudah mengerti kemudian memaafkan, maka hidupnya itu jauh lebih lebih enak ya. Tidak ada beban pikiran atau beban perasaan lagi. Itu menurut saya yang ini Betul. terjadi di session bersama klien saya begitu. Ya, setuju sih. Karena kalau tanpa forgiveness, tanpa memaafkan itu, kita menganggap kita diperlakukan tidak adil. Padahal kan itu semua kembali ke karma. Iya, betul. Terus sih sampai Suaranya putus-putus. Gimana? Sorry sih suaranya. Sorry sih suaranya hilang. putus-putus terus nih. 2019. 2019 Iya. di tempat saya full jaringannya. Jadi nggak tahu masalahnya di saya atau di Sispena. Anyway, lanjut sih cerita. Di saya, ya, iya. Eh, Gimana sih? Maksudnya gimana? Kan 2019, iya Desember saya ketemu sama Bante ya. Kayaknya beruntung tuh itu kayaknya mungkin jadi yang terakhir ya. Karena kan Bante sepertinya udah daerah Asia itu agak-agak sulit ya. Halo, halo. Oke, Ya, waduh, ini masih gangguan lagi nih. Sinyal saya sih di sini full. Halo. iya, udah bisa. Halo. Naik lagi. Ya,
Oke. Nggak tahu kenapa. Oke, sis. Iya. Silakan lanjut Iya. ceritain. Iya, jadi saya beruntung ya sih sebenarnya Desember itu kan 2019 ya, saya bisa ketemu sama Bante ya. Soalnya sempat kan terakhir kan sempat ngobrol sama Bante kan, Bante bilang oh, kayaknya mungkin kemungkinan tahun depan nggak bisa datang, apalagi ke Bali katanya. Biasa kan saya selalu tuh ke Bali 2 kali, sama Bante di Mhm. Bali. Yang terakhir ini Iya, iya. karena katanya di 2009 itu nggak datang ke Jakarta, jadi saya ke Malaysia gitu. Jadi saya kejar Bante lah gitu. Nah, terakhir Mantul. ya terakhir Bante Hasilnya bilang lebih belum bagus belum lagi kan, tahu. sis? Wah, ini hilang lagi. Nggak bisa. Lanjut aja, sis. Iya, iya gitu. Terus ternyata nggak lama kan pandemik kita kan. Iya. Betulnya juga tahun lalu kita maunya undang Bante datang, tapi karena pandemi, jadi kita nggak bisa undang. Tahun ini saya Iya. sudah merencanakan Desember ada 3 retret. Jadi Oh, mudah-mudahan kita sudah bisa. Karena Bante sudah bilang, ini nggak bisa datang lagi, sudah terakhir. Jadi saya manfaatkan 3 retret. Tapi hanya untuk advance meditator. Nggak bisa oh untuk kalau dari advance. pemula. Iya, hanya untuk advance. Hmm, Mudah-mudahan pandemi sudah berlalu di Desember. Jadi kita sih menunggu mudah-mudahan. aja, kita doain aja semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa retret lagi, ketemu lagi sama Bante, recharge lagi buat yang Iya, perlu recharge gitu kan. Gitu. betul, betul. Terus cerita apa lagi yang sis dapatkan dari Twin yang berbeda dengan meditasi lain. Tidak perlu menyebutkan teknik meditasi lain, hanya menyebutkan perbedaan apa yang sis alami. Perubahannya pasti kalau saya ya perasaan hatinya ya beda ya. Perasaan dari sisi perasaan, dari sisi pikiran, terus kemudian hidup juga banyak lebih berubah ya. Jadi kita kadang nggak bisa melihat secara kehidupan di sekitar kita, orang-orang yang kita ketemu itu biasanya berbeda jadinya. Karena pancaran kita, energi kita dan kita berubah itu berubah biasanya. Tuh. Ya, betul. Karena itu semua datang dari diri kita ya sis ya. Bagaimana cara Betul. kita melihat keluar, bagaimana kita melihat ke dalam. Saya nggak perlu cerita seperti apa suka dukanya sis Vena, saya tahu. Yang tentunya nggak usah khawatir, itu aman, nggak bakal bocor keluar. Tapi dengan segitu pahitnya, suka dukanya, sis Vena bisa melewatinya, bahkan bisa menerapi diri sendiri, bisa menerapi orang lain. Ini adalah satu blessing menurut saya. Jadi eh, Ya. sudah mulai terima berapa murid sih? Sudah mulai mengajar online kah? Udah tapi nggak banyak ya sis. Karena That's kan okay. sempat kerja jadi nggak itu sih nggak banyak saya. Nggak apa-apa. Yang penting sis belajar. Kan kita semua sama-sama belajar di dalam tim. Jadi nggak Mm-mm. usah merasa gimana. Kan apa namanya, kita seneng bisa membantu orang supaya paling tidak mereka punya basic jadi advance meditator. Nanti yang matenginnya biar Iya, Bante aja. Nah, dan betul nanti betul. seandainya mau meneruskan lagi sama sis, misalnya udah 10 hari online, online retret, dan mau lanjutin ya monggo-monggo aja. Lagi dong online-nya gitu.
dan itu boleh, nggak apa-apa, Iya. nggak masalah. Jadi Karena mereka bisa sebanyak merasakan waktu yang Sis punya. iya. Iya, Halo. lanjutin aja nggak apa. Ya. Nah, Hilang sih suaranya gimana? Saya jadi tadi iya, sampai mana ya tadi ya? Mm-mm. ya lanjutin aja. Saya bilang ngajar online. Tadi kan Sis masih Oh membahas tentang iya, online. Ini ada si Bronek, iya, heeh. ada si Vivi join. Silakan lanjut Sekarang, cerita. ya. Halo sis. Iya Gak apa-apa gimana? Sis, lanjut aja, Suaranya. lanjut aja, lanjut aja cerita. Hmm. Ya kak, cerita mengenai yang mana nih sis? Ini jadi kayak ngelek-ngelek gitu, saya jadi jadi. Tadi kan Sis bilang baru menerima beberapa online. Terus dari online itu ada insight yang muncul nggak? Oh, kalau menurut saya ya ada beberapa orang yang jadi lebih baik, dia lebih mengerti arti hidupnya, kenapa dia harus bisa yang kemarin ini karena dia benar-benar bisa memaafkan gitu. Itu buat saya happy gitu loh. Saya bisa membantu orang lain untuk bisa Karena mengerti kenapa sih orang perlu gitu loh untuk forgiveness gitu. eh, biasanya murid itu terkonek sama kita, tipenya setipe. Jadi Iya kalau memang betul. kita mulai dari forgiveness, murid kita pun akan mulai dari forgiveness. Itu interesting, menarik Iya sekali. betul. Bener ya, Betul sama ya. menarik. Iya, Benar benar jadi sih. Benar sih. Iya. Benar itu banget. bagi Jadi alam semesta itu mencarikan murid untuk kita sehingga kita bisa berkaca. Oh, saya tuh seperti itu dulu. iya. Sama Ya karena ya. kita dianggap sudah lulus sih. Iya, karena kan kita Iya, udah lulus nih. Jadi kita ketemu orang untuk kita ngajarin orang lain lagi gitu. iya, betul. Betul, iya. Sama sih. Ya, Kita ketemu murid yang mudah bosan. Saya itu dulunya juga kan waktu meditasi mudah bosan. Ya ketemu muridnya yang modelnya begitu juga. Jadi unik. saya waktu eh, terapi hipnoterapi orang juga seperti itu, ketemunya yang itu, yang orang yang aduh mau disuruh mau diminta untuk memaafkan tuh susah banget, tapi akhirnya saya coba-coba, akhirnya mau juga terakhirnya tuh saya happy banget gitu loh akhirnya, dan orang itu pun akhirnya Ya, oh begini rasanya ya setelah bisa memaafkan orang tuh enak sekali ya rasanya gitu loh, iya, hatinya tuh dia bilang iya, lega, lega banget ya di hati dan di pasti, pikiran itu benar-benar iya. jadi mereka happy sekali gitu. Kan berat. Jadi itulah fungsi Betul
fungsi pemaafan, fungsi terapi itu ya begitu, supaya ya healing di dalam pikiran dan di dalam badan. Iya. Selama pandemi, bagaimana nih sis? Online-nya jalan kah? Apanya, sorry? Apanya jalan? Gimana? Online? Online? Online-nya jalan kah? Ada, tapi nggak banyak juga sih. Besok Suara. Sorry apa sih sudah suaranya. dengan forgiveness, apakah situasi yang lama, ya kita sama-sama tahu situasi apa, saya nggak perlu sebut, apakah masih terus masuk ke dalam meditasi mengganggu? Enggak. Good. Udah lepas semua sis. Udah Sadu, lepas sadu, semua sih. sadu. Clear. Sadu. Clear. Ikut senang. Karena itu. Sampai yang terakhir juga waktu yang saya Desember yang meditasi dengan Bante itu masih ada loh sis, tapi dalam level yang sangat dalam, Halus, sangat ya. dalam. Itu benar-benar semakin kita ngelihat, kita kayaknya udah nggak nyata ada, tapi dalam sekali gitu. Makin halus. Betul. Itu memang harus masuk ke dalam itu. Dalam sekali sis itu. Dan saya waktu itu sempat sakit waktu itu. Jadi meditasinya juga akhirnya Bante bilang, dia bilang, oh ya udah gitu loh. Tapi di sana muncul banyak sekali justru yang harus ternyata saya dapat gitu loh. Jadi pada saat kita sakit, pada saat kita mengalami hal yang paling gak enak di dalam diri kita, pada saat kita mengingat lagi memorinya lagi, apakah itu masih ada gitu loh. Ternyata masih ada, tapi memang levelnya sangat kecil, tapi itu benar-benar saya akhirnya mengerti, oh masih ada walaupun hanya sedikit ya. Setelah itu saya benar-benar sembuh dan saya nggak minum obat di sana karena kebetulan Sister Kemal bilang stoknya antibiotik udah nggak ada, stok obat udah nggak ada. Saya akhirnya sama Sister Kemal cuma dikasihin vitamin. Kan nggak bisa keluar kan, nggak kemana-mana. Saya ditaruh di satu ruangan yang khusus sakit jadinya. Masuk. Jadi kalau sudah sembuh ya memang nggak perlu obat medis. Sadu, wah ikut seneng banget. Untung sis pergi ngeberesin itu. Dan beruntungnya sis mau ngerjakan itu karena banyak orang berpikir ngapain forgiveness, buat ngapain forgiveness, kenapa mesti pemaafan terus gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti ya begitu. Tapi kadang-kadang kita masih butuh itu walaupun dengan orang yang berbeda. Iya. Karena karma kan terus bekerja sampai kita menyelesaikan. Gitu. Ya, seninya hidup memang. Tapi ada juga ada juga gimana? Ada juga orang ya yang kamu tuh masih ada marah loh gitu loh. Tapi dia bilang enggak, saya nggak marah katanya. Denialnya tuh keluar gitu loh sis. Sampai akhirnya waktu itu saya ketemu sama temennya gitu kan. Terus? Ya, saya ada teman. Dia kan, saya bilang, kamu tuh masih ada marah loh. Enggak, udah nggak ada. Saya udah meditasi, nggak ada, dia bilang. Oke.
Tapi bagaimana dengan kehidupan kamu? Saya bilang, coba Hmm. kamu lihat gitu kan. Bukannya kehidupan kamu masih masih seperti ini, struggle, kayaknya wah berantem, susah gitu hidupnya. Terus akhirnya Aha. ya karena itu ya, akhirnya saya tiba-tiba ketemu sama temennya dia, saya disuruh datang ke satu temu. Nah temennya bilang, kamu masih marah tuh, tuh kan bener. Jadi yang bilang bukan saya doang gitu loh, tapi orang itu tidak merasa gitu kan. Orang itu merasa itu, tapi baru yang, oh iya ya, berarti masih marah ya gitu. Kadang orang seperti itu sih, yang seperti itu. Halo, yes. Wah, signal. Halo. Iya, lanjut aja sis. Nggak apa-apa. Iya, jadi ya jadi seperti itu gitu loh. Sampai akhirnya udah berdua gitu, akhirnya kita berdua bilang gitu, benar kan kamu masih marah sebenarnya. Tapi dia sama sekali nggak ngerasa sih, kan susah juga ya gitu ya. Ya, kan banyak orang denial sis. Betul. Saya sampai bilang dia benar, saya bilang kamu tuh denial. Aha, Dia aha. merasa dia nggak marah, tapi dari cara dia berbicara, kita tahu dia punya emosinya ada. Iya, betul. Cara menyetir cara menyetir Dan kita mobil. berdua ini nggak, oh Iya, saya barnya penuh. iya. Saya kelihatan padahal full, saya juga full di sini. Barnya full saya. Ya, Iya, padahal barnya ya di signalnya full sih. mm-mm. Sama-sama penuh di kita. Iya, udah tahu Iya. nih ada apa. Flatteran dari luar. Ada lagi yang mau disampaikan sis? Udah berasa nih, udah mau 1 jam. Atau mau kasih Iya. pesan-pesan apa sebelum Pesan-pesan kita ya. selesaikan? Iya, Ya, kalau menurut saya, ya kalau tema saya itu kan saya bilang belajar untuk bisa mencintai diri sendiri dan kehidupan. Artinya bahwa iya, setiap pertama kali kita harus bisa pertama-tama tuh mengerti dan mengenal diri kita. Maksudnya saya iya, bilang belajar mencintai diri sendiri dan kehidupan bukan berarti kita melekat ya dengan diri kita dan iya, kehidupan, bukan. Tapi betul. kita bisa mengerti hidup ini tuh seperti ini gitu loh. Iya, Dengan kita bisa betul. mengerti, mengenali dan memahami diri kita, gitu kan? Kita baru bisa benar-benar mencintai diri kita dan Iya, kehidupan ini gitu. iya. Kelihatan dari wajah sis yang sudah jauh glowing. Daripada waktu baru pertama ketemu saya. Cantik tapi tidak inner beauty gitu loh sis. Kalau sekarang cantiknya dari Iya, inner beda. beauty. Sis merasa perbedaannya nggak? Betul. Hmm, Iya, ya. betul. Betul. Jadi Sis Vena tuh saya aslinya memang sempat, sudah cantik, tapi keluar sekarang dari inner beauty. iya, iya. Saya sempat itu yang sebelumnya yang sama sis Ivana ya, yang Mm-mm. menceritakan bahwa dia bilang kan saya juga ada inner beauty, jadi mengatakan bahwa saya udah nggak percaya tuh sama tukang ramal, saya nggak percaya bahwa ini, saya tuh setuju banget, saya dengar itu tuh, oh iya itu setuju banget gitu loh. Jadi kita udah belajar, udah mengerti, udah memahami, kita tuh nggak ngerasa nggak perlu gitu tukang Nggak ramal perlu. ngeramal diri kita. Iya, kita Iya, udah tahu gitu loh. Karena setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan pelajaran kita untuk kita bisa yes, maju. Maju yes, dalam sisi spiritual ya, dalam sisi betul, spiritual, dalam sisi kehidupan gitu loh. betul Kita maju banget. satu langkah. Jadi Mm-mm.
ya saya dengerin Sis Ivana, oh ya bener banget, kita tuh udah nggak perlu, dan orang kalau melihat kita pun beda karena aura kita tuh udah berbeda, glowing gitu, jadi oh iya gitu, glowing. Iya. Glowingnya udah nggak perlu pakai yang mahal-mahal. Iya beda, akan beda, auranya beda, dilihat orang tuh berbeda memang. Irit di kantong juga ya sis ya, nggak usah suntik botox. Iya. Ya, intinya ya gitu sis, belajarlah masuk ke dalam diri gitu kan. Iya. Itu glowingnya itu bonus kalau saya bilang bonus. Bener. Gitu. Makanya kalau kita sih tahu Marta kan sudah berusia tapi awet muda, 70 lebih juga masih glowing karena masuk ke dalam, maka inner beauty itu secara otomatis pasti keluar. Pasti. Iya. Karena juga bahkan kita satu lagi sih melihat. Iya. Karena satu lagi juga kan kita sudah melepaskan semua yang, karena kita sudah melepaskan hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Gimana sis? Kita bisa melepaskan hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Kita sudah mengerti, kita sudah memahami. Betul. Kita sudah melepaskan gitu loh. Jadi glowing, cantik itu bonus buat saya gitu. Iya. Aslinya bonus sudah cantik Sis Vena. Jadi sekarang itu makin keluar inner beauty-nya. Jadi ya beda sama yang dulu. Kalau dulu itu kusam, kalau sekarang itu sudah, kan saya melihat ya perbedaan ya. Dari Sis Vena pertama ketemu saya kan saya tahu. Sampai sekarang itu kan glow-nya beda, sinarnya. Iya. Dengan meditasi, dengan kita mengerti diri kita sendiri, dan ya bonus, dapat bonus. Bonusnya banyak banget kan? Bonusnya banyak ya, betul. Happy. Itu kan bonus yang sulit orang sekarang itu untuk bisa menerima. Jadi kan kalau orang-orang nggak tahu seperti apa sih, saya tidak tahu loh rasanya bahagia, kasihan betul ya selama hidup. Kalau orang tidak tahu, tidak bisa merasakan kebahagiaan. Iya, betul. Oke. Ada lagi nggak Sis Vena? Ini mumpung Sis Class masih ada nih di dalam room sini, saya kepengen Sis Class nanti nyanyi lagu cinta, tapi saya mau selesain dulu sama Sis Vena. Masih ada pesan-pesan? Enggak, itu aja. Cukup. Nggak ada. Oke deh, kita mau minta Sis Class nyanyi lagu cinta, karena Sis Class ini bikin lagu cinta buat kita. Buat hari acara setiap Senin malam. Mudah-mudahan jaringannya oke nih. Nanti kita menunggu mudah masuk atau belum ya. Jadi Sis Klesia saya lagi minta gabung. Kalau bisa join ya kita nyanyi. Kalau tidak bisa join ya oke. Sudah di-invite tinggal nah ini masuk. Halo. Untung standby. Iya. Bisa nyanyi deh. Iya. Ambil gitar dulu. Iya, ambil gitar dulu. Nih Sis Class ini juga penyanyinya. Ini udah suka nih. Pinter ciptain lagu. Kenapa sih? Ceritanya menarik banget. Terus tadi excited di Svenanya, jadi gelombang frekuensinya ngelek terus. gede getarannya ya, frekuensinya gitu tajam jadi ngelek terus karena excited. Ntar habis lagu cinta ditenangin ya,
disenangin pakai lagu ini, diturunin supaya dia ini frekuensinya. Habis pulang kerja kali ya Sis Vena ya. Iya, hari ini kerja. Iya. Lagu cinta ya Sis Brand. Sip, mantul. Seperti biasa. Cinta, cerita inspiratif para dreamer sejati, kisah nampol yang asyik. Buat belajar atau refleksi, kadang buat eksistensi. Dibahas dari segala sisi, rohani, duniawi, membuat kita sadar diri. Ini cerita tentang cinta kasih. Cinta, cerita inspiratif, nampol, twimer, asik. Asik, kangen Sis Glenn. Keren. Thank you. Lagu ini benar-benar sari dari kenapa kita bikin cinta nih. Sarinya benar, apa yang di dalam lagu itu benar. Untuk menginspirasi orang-orang. Karena tujuannya adalah seperti itu, supaya bisa menjadikan inspirasi. Oke, terima kasih banyak kepada Sis Vena yang sudah menceritakan pengalamannya, kepada Sis Klesia yang sudah bergabung menyanyikan lagu cinta, kepada semua yang sudah mendengarkan malam ini di acara Cinta ke-13. Kami bertiga mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi yang mendengar secara langsung, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kami semua juga menada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha, ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia berada di dalam masa-masa sulit dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, minggu depan kita akan bertemu di Cinta ke-14 bersama Bro Edi Masran. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia. Salam cinta, terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Sis Brand, Sis Vena. Terima kasih, Sis. Thank you. Bye.